Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan. Di video ini saya akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai bagaimana sistem komputer dirancang dan bagaimana cara kerjanya secara umum. Semoga dengan video ini kita bisa lebih memahami peran komputer dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan arsitektur dan organisasi komputer. Di slide yang pertama ini, kenapa komputer itu sangat penting? Kalau kita lihat sekarang, hampir semua hal di sekitar kita sudah berbasis teknologi digital. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita pasti berinteraksi dengan komputer, entah itu lewat HP, laptop, atau perangkat lainnya. Di slide ini juga dijelaskan bahwa teknologi berkembang dengan cepat. Artinya, sistem yang digunakan juga semakin kompleks dan canggih. Komputer tidak lagi hanya digunakan untuk mengetik atau menghitung, tapi juga sudah masuk ke berbagai bidang seperti pendidikan untuk e-learning atau sistem akademik, bisnis untuk aplikasi dan data pelanggan, kesehatan seperti alat medis, digital atau rekam medis, komunikasi untuk chat, video call atau sosial media. Yang menarik, semua itu berjalan secara otomatis. Kita tinggal klik, sistem langsung bekerja. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bagaimana sistem komputer itu bekerja di balik layar. Selanjutnya ada arsitektur komputer, desain besar sistem. Arsitektur komputer itu bisa kita bayangkan seperti blueprint atau rancangan sebuah bangunan. Di dalam arsitektur komputer ada 3 komponen utama. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit. CPU ini ibarat otak komputer. Semua instruksi dari pengguna atau program akan diproses di sini. Misalnya, kita buka aplikasi, CPU akan memproses perintah tersebut. Yang kedua, ada memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data sementara. Kenapa sementara? Karena data ini hanya disimpan saat komputer sedang digunakan. Contohnya, saat kita membuka aplikasi, datanya akan disimpan di RAM agar bisa diakses dengan cepat. Yang ketiga, ada input dan output. Input, alat untuk memasukkan data, keyboard seperti keyboard, mouse. Selanjutnya ada output, alat untuk menampilkan hasil seperti monitor, speaker. Dan jadi arsitektur komputer itu menjelaskan struktur utama sistem dan hubungan antara komponen secara umum. Selanjutnya ada organisasi komputer, cara kerja nyata. Kalau arsitektur itu kalau organisasi komputer adalah cara sistem itu benar-benar bekerja. Di sini kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Misalnya, bagaimana CPU membaca data dari memori. Bagaimana data dikirim melalui jalur komunikasi. Bagaimana proses terjadi dari input sampai output. Di slide ini juga dijelaskan bahwa semua komponen saling terhubung dan bekerja secara terkoordinasi. Artinya, tidak ada komponen yang bekerja sendiri. Contohnya, saat kita mengetik di keyboard, data masuk ke sistem, diproses oleh CPU, disimpan sementara di memori, dan hasil akhirnya akan ditampilkan di layar. Semua itu terjadi dalam satu alur yang sangat cepat. Selanjutnya ada perbedaan arsitektur dan organisasi. Banyak yang masih bingung antara dua ini, jadi kita buat lebih sederhana. Arsitektur komputer fokus ke konsep dan desain. Organisasi komputer fokus ke implementasi dan cara kerja. Contohnya, arsitektur itu seperti desain mobil. Bagaimana bentuknya, mesinnya apa,
Kalau organisasi itu seperti cara mobil itu bekerja, bagaimana mesinnya nyala, rodanya berputar, dan lain sebagainya. Keduanya tak bisa dipisahkan. Kalau desainnya bagus tapi cara kerjanya tidak tepat, sistemnya tidak akan optimal. Sebaliknya, kalau cara kerjanya bagus tapi desainnya buruk, sistem tidak akan efisien. Selanjutnya ada komponen utama komputer. Komputer modern terdiri dari beberapa bagian penting yang selalu bekerja sama. Yang pertama ada CPU sebagai pusat pemrosesan. Yang kedua ada RAM, menyimpan data sementara. Contoh, saat membuka aplikasi, data disimpan di RAM. Yang ketiga ada storage, seperti SSD atau HDD, menyimpan data secara permanen. Contoh, file, aplikasi, sistem operasi. Yang keempat, ada input dan output sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Yang penting dipahami, semua komponen ini saling bergantungan, tidak bisa bekerja sendiri. Selanjutnya ada CPU, otak dari semua proses. CPU bukan hanya satu bagian, tapi terdiri dari beberapa bagian penting. Seperti yang pertama ada ALU, berfungsi untuk menghitung dan melakukan operasi logika. Contoh, penjumlahan, perbandingan data. Yang kedua, ada control unit, mengatur semua aktivitas di dalam komputer, ibaratnya seperti manajer yang mengatur jalannya sistem. Yang ketiga, ada register, menyimpan data sementara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Biasanya digunakan saat proses berlangsung. Semua proses dalam komputer pasti melewati CPU ini. Selanjutnya ada siklus CPU, proses berulang cepat. CPU bekerja dalam siklus yang terus berulang, disebut siklus instruksi. Yang pertama ada fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode, instruksi diterjemahkan agar bisa dipahami. Yang ketiga ada execute, instruksi dijalankan. Yang keempat ada store, hasilnya disimpan kembali. Yang menarik, siklus ini terjadi terus-menerus, bisa jutaan kali dalam satu detik. Makanya, komputer bisa bekerja dengan sangat cepat. Selanjutnya ada memori. Memori tempat penyimpanan data. Memori dalam komputer punya beberapa tingkatan. Yang pertama register, paling cepat tapi kapasitasnya kecil. Yang kedua ada change, menyimpan data yang sering dipakai. Yang ketiga ada RAM, memori utama saat komputer aktif. Yang keempat storage, penyimpanan permanen. Prinsipnya, semakin dekat ke CPU semakin cepat, tapi kapasitasnya semakin kecil. Di dalam sistem terjadi beberapa langkah. Pertama, data aplikasi diambil dari storage, kemudian data tersebut dimasukkan ke RAM supaya bisa diakses lebih cepat. Setelah itu, CPU memulai memproses instruksi dari aplikasi tersebut, dan akhirnya hasilnya ditampilkan ke layar sebagai output. Semua proses ini terjadi dalam waktu yang semakin cepat. Contoh saat bermain game. Saat main game, kerja komputer jauh lebih berat. CPU mengatur semua logika permainan, RAM menyimpan data game sementara, GPU mengelola grafis, storage mengambil data game. Makanya kalau spek komputer rendah, game itu bisa lag karena salah satu komponen tidak mampu mengikuti beban kerja. Ada lagi contoh seperti mesin ATM. Saat kamu menarik uang di ATM, input kamu memasukkan kartu atau PIN, CPU memproses data, sistem mengecek saldo, output, uang keluar, dan informasi di layar. Semua ini adalah contoh nyata bagaimana sistem komputer bekerja secara otomatis. Intinya, kalau setiap aktivitas yang kita lakukan dengan teknologi itu sebenarnya melibatkan kerjasama banyak komponen komputer.
CPU, RAM, storage, dan perangkat lainnya bekerja sama untuk mengambil data, memproses data, menampilkan hasil, dan semua itu terjadi dengan sangat cepat bahkan tanpa kita sadari. Demikian penjelasan mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Semoga video ini dapat membantu menambah wawasan dan pemahaman kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.